Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan kali ini sepantasnya lah dan sepatutnya jualah kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Allah yang selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Rahmat yang tiada terhingga dan nikmat yang tiada terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya, kata Allah. Demikian banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, namun Allah sedikit pun tidak pernah meminta balasannya kepada kita. Cuman yang Allah minta ialah waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah dan jangan kufur, kata Allah. Di saat kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, Allah pun katakan di dalam Al-Quran, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur akan nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Akan tetapi ingatlah ketika kamu kufur di atas nikmat yang telah aku berikan, azabku sangat pedih, kata Allah. Inna azabi lasadid. Azab Allah itu pedih. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita dapat meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah, sehingga kita termasuk kepada golongan hamba Allah yang berhak nantinya memasuki surganya Allah Jalla Jalaluh. Amin Allahumma amin. Kemudian selawat berangkaikan salam mari pula lah kita kirimkan buat rohaniyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya berhijrah. Hijrah dari suatu kehidupan yang penuh dengan kebiadaban kepada zaman yang penuh dengan adab. Dari suatu zaman yang tidak pernah mengenal moral dan etika kepada zaman yang penuh dengan cahaya gemilang keilmuan seperti adanya saat ini. Kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, maka sepantasnya jualah, sepatutnya pula lah kita berselawat, membasahi lisan kita ini dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, terkadang kita merasa bersedih, terkadang kita merasa bahagia. Allah uji kita dengan rasa takut. Allah uji kita dengan rasa kelaparan.
Allah uji kita dengan rasa kekurangan. Namun di saat menjalani itu semua, ada kalanya kita berurayan air mata, ada kalanya kita berputus asa, ada kalanya pula kita tertawa bahagia karena kembali kepadanya yang maha sempurna. Semua yang kita rasakan di dalam dada kita itu tidak akan pernah hilang dari diri kita dikala kita tidak kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Artinya ialah muarakan seluruh rasa dan perasaan yang mengganggu, yang menggelisahkan hati kita ini kepada Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana caranya? Sembahlah, patuhlah, tunduklah kepada hukum Allah dan Rasulnya secara keseluruhan, secara sempurna, zahir dan batin. Bukankah di dalam kalamullah Al-Quranul Karim Allah katakan, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, kata Allah, masukilah Islam itu secara kafah. Kafah artinya secara sempurna, keseluruhan. Islamkan zahirmu, Islamkan batinmu. Taat engkau pada zahir, taat pula engkau pada batin. Patuh dan tunduk engkau pada zahir, patuh dan tunduk pula lah engkau pada batin. Bukankah realita di tengah-tengah kehidupan umat Rasulullah di akhir zaman sekarang? Mereka mengatakan mereka taat pada zahir. Ada yang taat pada zahir, tetapi batinnya maksiat. Mereka taat pada batin, tapi zahirnya maksiat. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Hai orang yang beriman, masukilah Islam itu secara kafah. Islamkan zahirmu, Islamkan batinmu, niscaya selamatlah kamu dunia dan akhirat. Lalu setiap problem kehidupan yang kita lalui, yang kita rasakan di saat hidup, mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini, kalaulah bukan kita muarakan kepada Allah, maka di saat itulah kita terpisahnya, jatuh ke jurang yang sangat dalam, dan akhirnya terpisah dengan Allah Sang Khaddi Rabbul Jalil. Nah, di saat ujian melanda, di saat ujian semakin berat rasanya di pundak, tiada yang bisa menenangkan, mendamaikan, menenteramkan hati kita, melainkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya yang bisa mendatangkan ketentraman di hati hanyalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di bulan suci Ramadan ini, seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah.
Bukankah Allah katakan juga di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sedikit kita berbuat baik, sebesar biji zarah, Allah perlihatkan nantinya balasannya. Sedikit pula kita berbuat kejahatan, maka Allah akan perlihatkan pula ganjarannya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan kita itu adalah amal ibadah bagi kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita di dalam menuju kebaikan demi mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi antal maksudi wa ridhokal matlubi. Ya Allah, engkaulah yang kumaksud, ridhomu jualah yang aku tuntut. Artinya, apapun, di segi apapun, di sisi apapun di dalam hidup dan kehidupan kita ini, tak lain dan tak bukan, sandaran dan muara kita hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Bapak, Ibu, kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah. Mungkin ini sajalah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua, terlebih-lebih bagi badan diri yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.